Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Najwa Ramadhani, absen 20 dari kelas 11 MIPA 2. Video ini berisi penjelasan mengenai tokoh perjuangan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia. Bagian yang saya dapatkan atau bagian yang saya terima dari tugas sejarah Indonesia adalah pahlawan nasional bernama Kiai Haji Zainal Mustafa dari Tasikmalaya. Kiai Haji Zainal Mustafa lahir pada tanggal 1 Januari 1899 di Singaparna, Tasikmalaya pada masa Hindia Belanda dan meninggal pada tanggal 28 Oktober 1944 di Jakarta pada masa Kekaisaran Jepang. Beliau dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Tasikmalaya. Nama lain dari Kiai Haji Zainal Mustafa adalah Hudaimi. Pekerjaan atau profesi dari beliau yaitu sebagai pimpinan pesantren dan juga pahlawan nasional. Zainal Mustafa adalah pemimpin dari sebuah pesantren di Tasikmalaya dan juga sebagai pejuang Islam pertama dari Jawa Barat yang mengadakan pemberontakan terhadap pemerintahan Jepang. Pendidikan formal di sekolah rakyat. Dalam bidang agama, ia belajar mengaji dari guru agama di kampungnya. Pertama kali ia melanjutkan pendidikannya ke pesantren di Gunung Pari di bawah bimbingan Dimyati, kakak sepupunya, yang dikenal juga dengan nama Kiai Haji Zainal Muhsin. Dari Gunung Pari, ia kemudian mondok di pesantren Cilenga, Lewisari, dan di pesantren Sukamiskin pada kota Bandung. Selama kurang lebih 17 tahun, ia pun menggeluti terus ilmu agama dari satu pesantren ke pesantren yang lain. Lewat ibadah haji, ia pun berkenalan dengan ulama-ulama terkemuka. Ia juga mengadakan tukar pikiran soal keagamaan dan berkesempatan pula melihat pusat pendidikan keagamaan di Tanah Suci. Kontak dengan dunia luar itu mendorongnya untuk sebuah pesantren. Maka sekembalinya Kiai Haji Zainal Mustafa dari ibadah haji pada tahun 1927 ia mendirikan pesantren di kampung Cikembang dengan nama Sukamanah. Melalui pesantren ini, ia menyebarluaskan agama Islam, terutama paham Syafi'i yang dianut oleh masyarakat Indonesia pada umumnya dan umat Islam Jawa Barat pada khususnya. Di samping itu, ia juga mengadakan beberapa kegiatan keagamaan ke pelosok-pelosok desa di Tasikmalaya dengan mengadakan ceramah-ceramah agama. Maka sebutan kiai pun menjadi melekat dengan namanya, yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Perlawanan Kiai Haji Zainal Mustafa terhadap Jepang. Penolakan Kiai Haji Zainal Mustafa untuk bekerja sama dengan Jepang bukan tanpa sebab. Ia menyadari bahwa Jepang memiliki kebijakan yang jauh lebih kejam daripada kebijakan Belanda. Kekejaman Jepang terbukti dari kebijakan yang telah ia buat dan telah diterapkan. Contohnya seperti pengerahan Romusa serta tindakan merampas padi dan barang-barang milik rakyat untuk kepentingan perang. Selain itu juga beliau khawatir pula jika Jepang akan menerapkan ajaran Shinto di kalangan kaum muslim Indonesia. Kekhawatiran Kiai Haji Zainal Mustafa ini didasari dengan kebijakan Jepang yang mewajibkan rakyat untuk melakukan seikei-rei. Seikei-rei merupakan suatu gerakan membukukan badan ke arah matahari terbit. Pernah suatu masa, Kiai Haji Zainal Mustafa pernah diundang dalam upacara di lapangan bersama masyarakat untuk melakukan gerakan seikei-rei sebagai wujud penghormatan kepada Kaisar Jepang. Dengan tegas dan berani, beliau menolak melakukan gerakan seikei-rei tersebut dan segera meninggalkan kawasan itu. Ia menolak melakukan seikei-rei sebab bertentangan dengan prinsip agama Islam yang dilarang menyembah apapun kecuali. Maka
Hal yang terjadi selanjutnya adalah atas perilaku Kiai Haji Zainal Mustafa itu, maka hubungan ia dengan pihak Jepang makin memburuk. Setiap waktu, Jepang mulai mengawasi gerak-gerik dari Zainal Mustafa dan murid-muridnya secara ketat. Atas dasar inilah Kiai Haji Zainal Mustafa memimpin Indonesia dalam perlawanan rakyat Singaparna terhadap Jepang. Pada tahun 1994, dalam perlawanan 2009 ini, Kiai Haji Zainal Mustafa membentuk pasukan tempur Sukamana yang dipimpin oleh Najminuddin untuk melakukan penculikan terhadap pejabat Jepang di Tasikmalaya. Pasukan Kiai Haji Zainal Mustafa kemudian melakukan praktik sabotase dengan memutus kawat telepon sehingga Jepang tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Kemudian juga pasukan ini membebaskan tahanan-tahanan politik yang telah ditangkap dan disandera oleh Jepang. Pada awal Februari 1944, Jepang mengirim beberapa utusannya untuk berunding dengan Kiai Haji Zainal Mustafa. Akan tetapi Kiai Haji Zainal Mustafa tidak bersedia menerima rundingan tersebut dan malah melucuti senjata utusan dari Jepang tersebut. Setelah gagal berunding dengan Kiai Haji Zainal Mustafa, pasukan dari Jepang itu pun kembali ke kota Tasikmalaya. Kiai Haji Zainal Mustafa juga memberikan ultimatum kepada Jepang agar segera memerdekakan Jawa dan mengancam apabila tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka akan terjadi suatu pertempuran yang besar yang dapat mengancam keselamatan bagi orang-orang Jepang itu sendiri. Hari berikutnya, Jepang kembali mengirim beberapa perwiranya untuk berunding kembali dengan Kiai Haji Zainal Mustafa. Akan tetapi, utusan tersebut malah bersikap congkak dan sombong. Utusan Jepang tersebut ingin menunjukkan bahwa Jepang memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan lebih kuat. Sikap tersebut akhirnya menyulut kemarahan dari pengikut Kiai Haji Zainal Mustafa dan memicu bentrokan yang menewaskan beberapa utusan Jepang atau perwira tersebut. Setelah gagal melakukan perundingan dengan Kiai Haji Zainal Mustafa, Jepang memutuskan untuk menggunakan kekerasan sebagai upaya dalam mengakhiri perlawanan dari Kiai Haji Zainal Mustafa tersebut. Pada 25 Februari 1944, setelah sholat Jumat, terjadi pertempuran sengit antara pengikut Kiai Haji Zainal Mustafa dengan pasukan dari Jepang. Meskipun berbagai upaya perlawanan telah dilakukan, Kiai Haji Zainal Mustafa dan sejumlah pengikutnya ditangkap. Mereka diadili oleh Mahkamah Militer Jepang di Jakarta. Jepang pun menjatuhi hukuman mati kepada Kiai Haji Zainal Mustafa di penjara Cipinang. Begitulah akhir kisah dari perjuangan pahlawan nasional kita, yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Terima kasih telah mendengarkan penjelasan saya mengenai tokoh perjuangan pada masa pendudukan Jepang, yaitu Kiai Haji Zainal Mustafa. Saya berharap saya ini dapat bermanfaat untuk teman-teman dan juga guru pengampu saya di mata pelajaran sejarah Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.